Allah di sini memberikan kita rasa sakit hati. Allah melihat apakah kita ikhlas atau tidak. Kalau memang kita mengharap dibalas sama manusia, ya pasti sakit hati. Tapi kalau kita hanya harap balasannya dari Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kita tidak peduli apa kata manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu waliyus salihin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik Allah. Oleh karena itu jangan anda sedih atas kehilangan dan kekurangan sesuatu, karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bersabarlah, hari ini kita asinnya mati ya. Subhanallah. Padahal tempatnya terbuka, masih ada kipas, pintu-pintu. Tapi begitu merasa bagaimana rasanya kalau kita di dalam kubur. Gelap, tidak ada udara, tidak ada pintu terbuka. Malah na'udzubillah lebih parah kalau pintu yang terbuka di situ ke arah neraka, bukan ke arah surga. Tanpa dibukakan pintu ke neraka, itu sudah Allah Maha tahu bagaimana keadaan kita. Apalagi kalau terbuka. Oleh karena itu Bapak Ibu, bahagia seorang yang selalu ingat mati. Dan saya selalu sampaikan kepada jamaah, tidak ada lagi istilah tidak enak sama orang. Pakaian kita tidak enak sama orang, numuan kita tidak enak sama orang. Sekarang harus rubah itu menjadi tidak enak sama Allah, tidak enak sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apapun berlangkah, berlaku kita, ucapan kita, pandangan kita, pakaian kita, ucapan lidah kita, semuanya harus berfikir enak sama Allah enggak? Kalau dah enak sama Allah, tinggalin. Berpakaian kita enak sama Allah enggak? Semuanya berfikir seperti itu. Sudah tidak ada istilah tidak enak sama manusia. Kita terlalu mengutamakan manusia, padahal manusia dah pernah buas, dah pernah ridha. Pasti ada saja dari pendapat manusia. Oleh karena itu jangan harap dari kata-kata manusia, jangan menunggu balasan manusia. Termasuk saat kita silaturahim, berbuat sebuah kebaikan karena Allah, jangan menunggu dipuji oleh manusia, jangan nunggu dibalas kebaikan. Kalau anda memang memberikan yang terbaik karena Allah, jangan menunggu orang balas baik. Biarpun orang zalim sama kita, mencaci maki kita, menghina kita, kita menunggu hanya balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun berat kita rasa, kadang-kadang kita sakit hati, tapi Allah di sini memberikan kita rasa sakit hati. Allah melihat apakah kita ikhlas atau tidak. Kalau memang kita mengharap dibalas sama manusia, ya pasti sakit hati. Tapi kalau kita hanya harap balasannya dari Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, kita tidak peduli apa kata manusia. Senang tidak senang, ridha tidak ridha, suka tidak suka, saya tidak peduli. Yang penting saya fikirkan
Allah. Pakaian saya enak sama Allah enggak? Ucapan saya enak sama Allah enggak? Kalau saya ketiduran dari waktu salat, enak sama Allah enggak? Kalau saya tidak menjadi orang jujur, enak sama Allah tidak? Sekarang di mana-mana semua jamaah punya HP. Ada yang BlackBerry, ada yang suka SMS atau BB atau apa. Ingat satu, apapun yang kita ketik akan lihat nanti. Silahkan terserah mau ketik apa. Setiap satu huruf, satu kata akan tersimpan selama-lamanya. Kalau baik, alhamdulillah bersyukur. Kalau tidak, berarti nunggu balasannya nanti. Malu kita. Kita kadang-kadang bicara tanpa batas. Apalagi kalau sudah di atas jam 12, murah meriah katanya. Udah. Telepon gratis. Ngomong lupa ada malaikat kanan kiri menghitungkan semua. Nanti kita malu sama Allah. Ternyata semua terhitung. Tak ada kecil besar pun tak ada, semua terhitung. Ucapan, pandangan, berlaku, langkah, jalan semua terhitung. Allah Maha Adil. Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi hambaku, tapi hamba yang suka menzalimi dirinya sendiri. Alhamdulillah malam ini kita semua mendapatkan kehormatan, kesempatan, dan itulah perjuangan kami di Indonesia, mendatangkan para asatiz, para masyaikh yang insyaAllah menjadi berguna bagi umat Islam di Indonesia. Kalau orang non-muslim mendatangkan pendeta-pendeta dari luar negeri untuk menyebarkan agamanya, kita juga membawakan pendeta, tapi bukan pendeta mereka, tapi pendeta Islam, ustaz, da'i, penghafal Al-Quran. Dan tamu-tamu kita ini istimewa, kita khusus bawa untuk ke Indonesia. Sebagian mereka sudah nikah, insyaAllah harapan kami ke depan mereka sudah kalau bisa cocok di sini, insyaAllah kapan-kapan mereka bisa membawa istri kemari supaya juga mensupport dan membantu kaum wanita, ibu-ibu. Yang belum menikah ya kita carikan jodohnya, ya tak masalah. Inti-intinya ini semua dukungan dan bantuan dari jamaah. Saya selalu menyampaikan, saya bukan berusaha, saya bukan pabrik, saya bukan bank, tapi semua alhamdulillah. Dan saya menyampaikan banyak terima kasih. Beberapa hari lalu kami terima transferan kepada rekening saya pribadi dan rekening yayasan. Ada yang kirim 15, ada yang kirim 20 juta, ada yang kirim 50 ribu, 200 ribu, 500 ribu, 6 juta, 10 juta, semuanya sudah terkumpul. Dan kita gunakan semua yang terbaik insyaAllah bagi umat. Dan insyaAllah kita di bulan Maulid akan mendatangkan dalam acara besar safari sejuta penghafal Al-Quran. Kita akan mengundang Imam Besar Masjid Quba dan Masjid Qiblatain. Dan terima kasih kepada seorang ibu dari jamaah, saya tidak diberi nama, tapi dia mensedekahkan emas